Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengenai jurnal yang telah kami review, yaitu judulnya Pengaruh Edukasi Menggunakan Buklet Terhadap Pengetahuan Sikap Konsumsi Sayur dan Buah pada Remaja. Jurnal ini ditulis oleh Monica Bedi, Happy Hidayanti, dan Sri Fatima. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Marisa Wiramadani, Hanifah Yasmianisi, Sita Rizkawati. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh edukasi gizi menggunakan buklet terhadap pengetahuan, sikap, pola konsumsi sayur dan buah pada remaja gizi di SMA Negeri 5 Makassar. Yang kita tahu bahwa remaja saat ini lebih menyukai makanan berminyak, berlemak, yang manis-manis, dan fast food. Nah, hal ini itu meningkatkan prevalensi kegemukan pada remaja ini meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu rendahnya pengetahuan remaja tentang konsumsi pola makan buah dan sayur. Oleh sebab itu, tujuan penulis yaitu ingin melihat pengaruh pemberian edukasi gizi terhadap buklet kepada remaja di SMA Negeri 5 Makassar. Next. Jenis penelitian ini yaitu yang digunakan adalah eksperimen semu dengan desain penelitian pretest, post-test, with control group. Penelitian ini melibatkan siswa gizi lebih kelas 11 dan kelas 12 dengan populasi 66 orang. Jumlah sampel ini 28 orang dengan masing-masing kelompok dan dengan metode sistematik random sampling. Waktu penelitian ini selama 5 minggu. Next. Hasil penelitiannya itu hasil statistik menunjukkan bahwa edukasi gizi menggunakan buklet berpengaruh terhadap pengetahuan P sama dengan 0,000 dan sikap P sama dengan 0,00. Pengetahuan meningkat sebelum dan sesudah intervensi dari 14 orang 50% menjadi 28 orang 100%. Sedangkan pada kelompok kontrol mengalami penurunan saat post-test dari 23 orang 82,1% menjadi 78,6%. Lalu peningkatan sikap positif terjadi pada kelompok intervensi dari 57,1% menjadi 85,7%. Sedangkan pada kelompok kontrol mengalami penurunan saat post-test dari 64,3% menjadi 60,7%. Terjadi peningkatan frekuensi konsumsi sayur, namun secara statistik tidak signifikan P sama dengan 0,885. Peningkatan frekuensi sayur terjadi pada kelompok intervensi dari 7,1% menjadi 17,9%. Sedangkan pada kelompok kontrol mengalami penurunan dari 21,4% menjadi 10,7%. Terjadi peningkatan yang signifikan porsi konsumsi sayur remaja P sama dengan 0,036 dan porsi konsumsi buah P sama dengan 0,011 setelah intervensi. Peningkatan konsumsi sayur sebelum dan sesudah intervensi dari 17,9% menjadi 32,1%. Sedangkan pada kelompok kontrol mengalami penurunan dari 21,4% menjadi 17,9%. Lalu peningkatan konsumsi buah sebelum dan sesudah intervensi dari 32,1% menjadi 64,3%. Sedangkan pada kelompok kontrol mengalami penurunan dari 71,4% menjadi 57,1%. Namun tidak terjadi peningkatan frekuensi buah P sama dengan 0,313. Next. Pembahasannya itu analisis lebih lanjut berdasarkan kategori pengetahuan diperoleh hasil bahwa pada kelompok intervensi dari sebelum diedukasi terdapat 14 responden 50,0% yang berpengetahuan cukup dan 14 responden 50,0% yang memiliki pengetahuan kurang. Setelah diberikan edukasi mengalami peningkatan sebesar 50%, di mana setelah intervensi semua responden memiliki pengetahuan yang cukup. Berbeda dengan remaja pada kelompok kontrol dari hasil distribusi pengetahuan yang didapatkan hasil saat pretest, jumlah responden yang berpengetahuan cukup yaitu 23 orang
82,1%, kemudian menurun menjadi 22 orang, 78,6% saat post test. Next. Selanjutnya, ada hasil dengan kelompok kami, yaitu yang pertama, apakah edukasi yang diberikan meningkatkan pengetahuan peserta? Berdasarkan hasil penelitian, jumlah remaja yang memiliki pengetahuan cukup meningkat sebelum dan sesudah intervensi. Sedangkan pada kelompok kontrol mengalami penurunan saat post-test. Nomor 2, apakah edukasi yang diberikan meningkatkan sikap peserta? Terjadi peningkatan sikap positif tentang pentingnya sayur dan buah pada kelompok intervensi. Kesimpulannya adalah ada pengaruh edukasi gizi menggunakan buklet terhadap perubahan sikap tentang pentingnya sayur dan buah pada remaja gizi lebih di SMAN 5 Makassar. Nomor 3, apakah peningkatan pengetahuan dan sikap seiring dengan perubahan perilaku? Terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap, perilakunya belum terlalu meningkat karena konsumsi sayur dan buah masih di bawah, jadi dia tidak ada peningkatan secara signifikan. Apakah edukasi yang berikatan efektif dalam perubahan perilaku? Dari hasil tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwasannya perubahan perilaku pada metode buklet ini mengalami peningkatan konsumsi itu sudah efektif, tapi belum efektif dalam perubahan perilaku pada konsumsi sayur dan buah. Kemudian yang kelima yaitu apakah edukasi yang diberikan efisien dalam perubahan perilaku? Yaitu metode buklet ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi konsumsi buah. Namun, pada posisi konsumsi terjadi peningkatan yang signifikan karena perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, dan faktor lainnya. Dan presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.